jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar
Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap kami menerima kebenaran akan firman-Mu. Dan biar setiap perkataan Tuhan itu dimeteraikan dengan sungguh-sungguh di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biar lewat itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mari kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman. Saya pagi hari ini berbicara mengenai hidup benar dan hidup bersih atau adil. Beberapa hari yang lalu, pada hari Selasa, atau hari Senin ya, waktu Bu Lilis menyampaikan firman, saya cukup dan sangat terberkati sekali. Bagaimana kehidupan setiap kita harus sungguh-sungguh menjadi hidup yang bisa menjadi berkat bagi setiap kita, bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya percaya itu nggak mudah. Dengan setiap gesekan yang ada, dengan setiap proses yang ada, saya tahu itu akan semakin memurnikan setiap kita. Mari kita akan buka di Amsal pasal 21 ayat yang ketiga. Saya bisa minta Bu Yos untuk pembaca? Amsal berapa itu? Amsal 21 ayat yang ketiga. Amsal 21 ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya. Kita mau belajar di sini dikatakan adalah seperti ini. Melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan sama Tuhan. Hidup yang dicari oleh Tuhan di dalam setiap kita adalah hidup yang melakukan kebenaran dan keadilan. Karena ketika harus dibandingkan dengan realita, kita memberikan korban, Tuhan akan jauh lebih memilih ketika kita melakukan kebenaran dan keadilan. Korban di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebah, yaitu tindakan memberi. Kalau di zaman perjanjian lama, korban adalah korban binatang yang dipersembahkan. Betul ya? Tetapi ketika kita masuk sampai di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi melakukan apa yang namanya korban binatang. Karena Kristus sudah melakukannya bagi kita. Dia sudah menyerahkan dirinya sebagai persembahan. Dan di dalam perjanjian baru, persembahan yang terjadi adalah begini, persembahan di dalam bentuk apa saja. Dan yang termasuk di dalamnya adalah tindakan benar dan adil. Di saat kita ditemukan memberikan persembahan ditambah dengan tindakan benar, tindakan adil, itu akan jadi satu paket lengkap sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Dan apa yang saya katakan ini bukanlah cuman sekedar teori ya, tetapi
tindakan setiap kita. Karena ketika kita melakukan kelakuan benar, kelakuan adil, itu sungguh-sungguh tidak hanya jadi satu teori yang saya sudah berhasil ya melakukannya, dan ini mudah kok. Saya mau katakan tidak gampang di saat kita dituntut untuk bertindak benar dan adil. Berkomitmen untuk melakukan atau mempertahankan kelakuan benar dan adil setiap saat. Mempertontonkan kehidupan kita untuk dilihat oleh banyak orang bahwa apa yang saya lakukan itu tidak akan pernah keluar dari apa yang namanya benar dan adil. Bu Lilis lihat saya, setiap keputusan yang saya lakukan itu selalu berpatokan kepada apa yang namanya benar dan adil di dalam Tuhan. Dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berinteraksi, orang akan paham betul bahwa berita utama kehidupan kita adalah tindakan benar dan adil. Kenapa harus dilakukan? Karena cuman itu yang Tuhan mau terima. Tuhan gak akan terima ketika tindakan kita ada yang salah. Ketika tindakan kita ada yang gak adil. Sebab ketika kita mungkin memberikan banyak persembahan, karena kita mungkin berlebih di sisi itu, tetapi ada satu pemikiran, satu keinginan bahwa saat saya memberi, saya akan mendapatkan ini. Saat saya memberi, supaya orang yang saya beri itu suka sama saya. Supaya orang yang saya beri mau berteman dengan saya. Supaya Tuhan memberkati saya. Di saat kita memberi dengan hal-hal itu ada di dalamnya, tidak ada faedahnya bagi kita. Mungkin tanpa sadar kita melakukannya. Atau kita seringkali mendengar bahwa saat kita memberi, Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. 5, 10, bahkan 100 kali lipat. Itu yang kita harapkan. Percayalah, nggak ada faedahnya. Kebenaran itu dalam bahasa Ibrani-nya juga sedekah. Itu adalah tindakan benar, tindakan bersih yang lahir dari cara berpikir objektif. Jadi ketika kita akan berpikir seperti ini, daripada saya salah, lebih baik saya memilih untuk mempertahankan tindakan yang benar dan bersih di hadapan Tuhan. Karena itu akan jauh lebih untung, baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Ya, sekali lagi ya, tindakan kita selalu akan didasari dengan pemikiran yang objektif. Jadi seperti ini, daripada saya bersalah atau melakukan tindakan yang salah, lebih baik saya memilih untuk mempertahankan tindakan yang benar dan bersih, karena itu akan jauh lebih untung bagi saya, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Orang benar itu susah di awal. Tapi bahagia di akhir. Tapi orang fasik itu akan selalu bahagia di awal. Tapi menangis di akhir. Kenapa? Karena orang fasik itu dipersiapkan untuk hari kebinasaan. Sedangkan karena kita tahu bahwa benar itu Tuhan yang menilai. Kita tahu bagaimana harus berpikir, dan kita tahu bahwa akhir dari hidup kita ditentukan dari tindakan ini. Coba kita lihat ya, ada satu ayat di Roma pasal yang ke-14. Bisa Bu Lilis bantu saya ya, Roma pasal yang ke-14. Ayat berapa, Bu? Ayat yang ke-17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian. Amin. Ya, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Cara apa? Bertindak di dalam kebenaran. Kalau kita lihat di dalam kebenaran di dalam Perjanjian Baru ini di Roma itu adalah dikaio atau dikaiosonai. Itu memiliki arti integritas. Integritas, tidak munafik, tidak menghakimi, atau perbuatan baik. Ayat 17 tadi berkata, di dalam kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Esensi kerajaan Allah adalah kebenaran. Ini yang harus masing-masing kita pahami terlebih dahulu, bahwa esensi kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Jadi ketika kehidupan kita tidak dibarengi dengan satu tindakan yang benar, jangan berpikir bahwa kita sudah ada atau kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kita ada di BBCO yang memiliki satu kebenaran, satu statement yang mengatakan bahwa mewarnai dunia dengan kebenaran, kita nggak pernah ada di situ. Karena bagaimana cara kita bertindak benar ketika kita dalam melakukan segala sesuatu selalu ada pikiran untuk apa yang kita lakukan itu harus menguntungkan untuk saya. Apa yang kita lakukan itu harus ya paling tidak ada sedikit menyenangkan lah ya buat saya. Masa saya tidak dapat apa-apa. Nah, ketika kita berpikiran seperti itu, sampai kita lulus mungkin dari sini, kita nggak akan pernah bisa melakukan apa yang namanya mewarnai dunia dengan kebenaran. Karena isi hidup kita, isi otak kita adalah apa yang menguntungkan untuk saya, bukan apa yang disukakan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan suka dari hidup saya. Ketika Tuhan itu berkenan atas jalan hidup seseorang, maka yang terjadi secara natural adalah kita akan dihormati oleh manusia. Karena kita bersih di dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan, dalam setiap pikiran.
kita kedapatan selalu berkelakuan baik, berkelakuan benar. Orang yang munafik itu nggak mungkin dihormati orang lain dan dikenan sama Tuhan. Itu firman yang bilang, bukan saya. Mari kita berhenti menghakimi orang lain. Karena satu hal, kita tidak pernah berjalan menggunakan sepatu orang lain. Saya nggak bisa berlari atau ikut lomba lari dengan ukuran kaki saya yang 37 atau 38 dengan pakai mungkin sepatunya siapa di sini yang dengan ukuran 39. Sebelum hitungan ketiga, saya mungkin sudah sibuk dengan sepatu saya, gitu ya. Karena apa? Sepatu saya kebesaran. Saya harus pakai ukuran sepatu yang pas ketika saya mengikuti satu perlombaan. Saya nggak mungkin pakai sepatu kebesaran atau sepatu kekecilan, tapi sepatu saya harus pas untuk saya bisa berlari dengan baik, berlomba dengan baik. Karena itu, saya juga nggak berani menghakimi orang lain. Betul ya? You never walk with somebody's shoes. Nggak pernah kita pakai sepatunya orang lain saat kita berlari atau berjalan. Jadi pahami bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan masing-masing kita. Kita nggak pernah tahu saat Tuhan lagi memproses kehidupan seseorang. Kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan lagi didik kehidupan seseorang. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan lagi bentuk kehidupan seseorang. Mungkin kita hanya melihat dari luar. Tapi mari kita belajar dari melihat orang lain dari kacamata Tuhan. Supaya kita tidak dengan mudah berbicara untuk hidup orang lain. Jadi yang harus kita lakukan adalah begini. Saya harus melatih diri saya untuk berkelakuan benar, berkomitmen untuk mempertahankan kelakuan itu, dan berhenti menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu cuma datang dari Tuhan, dan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak punya hak menghakimi orang lain, hidup orang lain. Kita tidak punya hak untuk itu. Karena satu-satunya yang bisa menghakimi manusia cuma Tuhan. Jadi jangan sampai setiap kita berusaha untuk jadi hakim buat orang lain. Setiap kita suka menyuruh orang lain untuk berdiri di pojok ruangan dan kemudian tunjuk dia dan berbicara buat apa yang terjadi di dalam kehidupannya dengan realita-realita, dengan asumsi-asumsi yang menurut kita bahwa dia melakukan kesalahan. Berhenti melakukan itu semua. Sekali lagi, kita tidak pernah pakai sepatunya orang lain. Dan kita bukan hakim atas hidup orang lain. Bukan kita yang punya kekuatan untuk mengubah kehidupan manusia. Karena manusia itu diberi satu kehendak bebas oleh Tuhan. Jadi ketika kita mau berubah, ya kita berubah aja sendiri. Karena apa? Itu keputusan kita. Tapi saat kita tidak mau berubah, sekalipun orang yang nyuruh kita berubah itu ada 1.000, ada 10.000, terus tiap hari gitu ya, bicara sama kita, ayo berubah, ayo berubah. Tidak bakal kita berubah. Karena apa? Tidak keluar dari sini.
Tuhan itu punya kasih karunia. Tuhan punya satu kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan seseorang supaya dia berubah. Tapi Tuhan pun nggak bisa paksa kita. Keputusan untuk berubah jadi benar, mau melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan, itu keluar dari sini. Bukan Tuhan yang maksa, bukan manusia yang paksa, tapi dari sini. Tapi saya mau bicara seperti ini, ketika kita mengerti akan kebenaran firman, maka dengan sendirinya kita akan berubah saat kita tahu bahwa Tuhan lewat kebenaran firman-Nya memiliki satu kekuatan untuk merubah seluruh kehidupan kita. Sanggup mengubahkan kita dari yang salah jadi benar. Kebenaran itu harus kita terima secara pribadi. Pengalaman itu harus kita terima dan alami sendiri secara pribadi bersama dengan Tuhan. Apakah itu mudah? Enggak. Ya. Berbuat baik itu sama dengan kebenaran. Bukan supaya kita dapat balasan. Tetapi kita ini sedang sebagai warga kerajaan, kita sedang mempertontonkan satu kualitas hidup. Suatu kualitas hidup yang semakin dewasa, semakin teruji di dalam kebenaran, di saat kita bertindak adil dan benar. Ketika kita menyadari bahwa kita ini cuma hamba, dulos, dule, tidak ada satu kekuatan sebetulnya yang kita punya. Kita ini harus punya kesadaran bahwa sebagai hamba, saya harus taat. Untuk apa? Hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi jangan sampai sekali lagi, hidup kita itu sudah susah, betul ya? Hidup kita sudah susah, jangan sampai kemudian kita melanggar kebenaran, tapi kita punya keinginan atau punya pikiran bahwa kita kalau mati masuk surga. Jangan pernah punya pikiran seperti itu ya. Ketika kita sudah ada di dalam kehidupan yang sudah ruwet ya, tapi kita tidak bertindak di dalam kebenaran firman, tapi kita punya cita-cita yang besar dan keinginan yang besar, yaitu saat kita mati nanti kita akan masuk surga. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi jangan pernah berpikiran seperti itu. Suka dengar kan ya, muda kaya raya gitu ya. Ntar kalau udah besar foya-foya, mati masuk surga. Tidak ada itu di dalam firman. Hidupi dulu kebenaran, taati semua apa yang ada di dalamnya, baru nanti kita bisa berpikir bahwa kita akan masuk surga. Itu pun masih terus harus di dalam proses selama kita masih hidup. Ya, akan terus kita berproses di dalamnya. Ya. Yang kedua, kita akan masuk di dalam orang yang hidup harus melakukan apa yang namanya keadilan. Mudahkah? Enggak. Gampang? Juga enggak. Karena apa? Karena ketika kita bilang mudah, ternyata susah ya hidup adil itu ya. Memperlakukan orang lain dengan adil pun ternyata enggak mudah ya. Gitu. Apalagi mempertahankannya dalam setiap tindakan kita. Sesuatu yang mustahil. Saya percaya
Saya sendiri pun juga nggak gampang melakukan itu. Saya juga masih belajar di situ. Jadi mari kita semua belajar. Hidup benar, tapi juga ditambah dengan adil. Keadilan dalam bahasa Ibrani itu adalah mistat, yang punya arti timbangan atau ukuran atau takaran bijak. Kalau kita ke pasar, kita semua pernah ya pasti lihat timbangannya orang yang di pasar ya, atau di toko gitu ya, orang yang jualan. Beli 1 kilo, kita mungkin dapat barangnya harus seimbang gitu ya, sehingga timbangannya itu harus seimbang. Ketika kita beli 1 kilo, ada satu alat untuk yang ditaruh itu ukurannya juga 1 kilo supaya berimbang hasilnya. Tapi kita juga suka atau kita juga tahu bahwa tidak semua toko itu bertindak benar. Kita suka melihat mungkin mereka pasang taruh sesuatu untuk mengurangi sehingga barang yang kita dapat nggak sampai 1 kilo. Padahal kalau kita mau jujur, saat kita mungkin berjualan di situ, itu pun akan menjadi salah satu tindakan benar dan adil. Saat pandemi, saya sama suami berjualan, ya kita jualan di rumah. Apa saja kebutuhan rumah ya, telur, bumbu-bumbu dapur semua kita jual. Itu perlu timbangan, betul ya. Kenapa orang-orang percaya bahwa hasil jualan saya ketika sampai di tangan mereka itu beratnya 1 kilo? Karena ketika saya tidak di rumah atau suami saya tidak di rumah, saat anak saya menimbang, timbangan itu nggak akan pernah berubah ukurannya. Karena apa? Saya nggak pakai setel-setel, saya nggak apa. Itu akan tetap ukurannya 1 kilo. Mereka timbang di rumah pun ukurannya akan tetap 1 kilo. Jadi mereka yang belanja sama saya, mereka akan mendapatkan barang sesuai. Saya nggak pernah cheat di situ. Jadi orang mempercayai saya ketika mereka beli barang sama saya. Yang Tuhan mau setiap kita adalah seperti ini. Setiap kita berlaku kepada siapapun atau mengambil tindakan, mengambil keputusan apapun, timbangannya harus bijak atau seimbang. Takarannya harus bijak atau seimbang. Ukurannya harus bijak atau seimbang. Takaran yang kita berlakukan kepada orang lain, maka takaran yang sama itu akan Tuhan berlakukan untuk kita punya hidup. Sekali lagi ya, takaran yang kita berlakukan pada hidup orang lain, maka takaran yang sama itu akan Tuhan berlakukan buat hidup kita. Bahkan ada satu ayat, bisa Bu Lilis bacakan di Markus pasal yang keempat ayat 24. Markus 4 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman ya yang bilang ya, ukuran yang kita pakai untuk mengukur kehidupan orang lain
itu akan Tuhan ukurkan kembali buat hidup kita. Bahkan akan ditambah. Ketika kita sedang menakar hidup orang lain dengan satu tindakan ketidakadilan, percayalah, karena ini firman yang bicara, percayalah bahwa ukuran yang sama yang kita pakai itu akan Tuhan ukurkan kembali untuk kehidupan kita, untuk kehidupan saudara dan saya, bahkan ditambahkan. Kalau saudara melakukan satu tindakan tidak adil kepada saya misalnya, hanya misalnya sampai di B, tidak adilnya. Percayalah seperti yang firman bilang, saudara akan mendapatkan ukuran yang sama sampai di B, yes. Tapi firman juga bilang akan ditambahkan. B-nya sudah sama, tapi ditambahkannya itu saya tidak tahu ditambahkan seberapa. Nah, kita lihat nanti bagaimana Tuhan menimbang apakah itu adil buat kita menerimanya. Nggak enak, saudara, di saat kita kedapatan menimbang, berlaku, menakar kehidupan orang lain dengan satu tindakan yang tidak seimbang. Ukurannya akan lebih gede. Hasilnya atau apa ya? Saya mau bilang, kita nggak akan pernah bisa menikmati apa yang namanya kebahagiaan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sedang melakukan satu tindakan yang tidak benar, tidak adil akan hidup seseorang. Mungkin kita lagi menimbang begini, menilai orang lain baik itu secara membedakan orang lain secara ras, secara finansial, secara pendidikan, secara apapun. Kita sedang memandang orang lain dengan tidak adil di sisi manapun, level apapun orang itu. Kamu sedang menimbang dengan satu takaran yang tidak adil, tidak benar. Kamu menilai dia dengan satu nilai yang tidak adil dan tidak benar. Kamu hanya mendengar penilaian orang lain dan itu bukan satu nilai yang benar. Kamu mengukur itu kepada orang tersebut. Percayalah, ukuran yang sama akan Tuhan kembali ukurkan buat hidup saudara dan saya. Bahkan akan ditambahkan bagi setiap kita. Tuntutan yang Tuhan mau. Kalau kita lihat ya, berkenan dan adil itu standar yang Tuhan mau pakai buat hidup kita. Jadi yang menjadi tuntutan buat hidup kita adalah yang pertama berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita tidak melakukan itu semua, jangan pernah berharap sorga akan jadi bagian kita. Ketika kamu bertindak tidak adil akan hidup seseorang, apapun itu bentuknya, jangan karena kita merasa bahwa kita lebih tinggi secara level, secara kedudukan. Itu tidak membuat kita adil. Sekali lagi, ingat bahwa segala sesuatu kembali akan diukurkan atas hidup kita. Bahkan ditambahkan. Dan ketika itu ditambahkan, kehidupan kita nggak akan pernah yang namanya terang benderang. Tapi bakal gelap sampai di belakang nanti. Jadi hiduplah terus di dalam kebenaran, hiduplah terus di dalam keadilan. Pakailah satu timbangan yang seimbang, ukuran yang seimbang.
satu skala yang seimbang bagi hidup kita saat kita mengukur kehidupan orang lain, supaya Tuhan mendapati kehidupan saudara dan saya hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam keadilan saat kita menilai orang lain ataupun saat kita bertindak dan memutuskan sesuatu. Terima kasih.